kaidah besar dengan ini terjawab semua syubhat qadar yang bikin keder manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai ke kitab keempat atau bab keempat dari kitab ini ya. Masih berbicara tentang asma wa sifat dan penekanannya di dalam konsep akidah Ahlus Sunnah ya. Itsbatus sam' wal basar lillahi ta'ala. Kemarin kita telah membahas banyak poin ya. Sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama, sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat paling awalnya Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas waktu, sifat paling lamanya juga Allah Subhanahu wa taala yang tiada waktu. Itu udah kita bahas ya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu jadi al-awwal wal akhiru, al-zahiru wal batin ya. Adapun sifat kidam seperti yang dibilang orang qadim itu, maka kita katakan ini tidak ada di dalam nas syariat. Nggak ada di dalam Quran atau sunnah mengucapkan kidam. Kalaupun mungkin memiliki makna yang sama, tapi Ahlus Sunnah memberikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya sesuai dengan apa yang ada di dalam lafaz Quran dan sunnah. Tidak bikin-bikin, tidak inovasi, redaksi-redaksi baru, kalaupun mungkin memiliki makna yang sama. Yang ada adalah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal falaysa qablak syai'. Ya Allah, engkaulah zat yang paling awal, tak ada satu hal pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'dak syai'. Engkaulah zat yang paling akhir, tak ada satu zat pun setelahmu. Antal zahir laysa fawqak syai'. Engkaulah yang paling zahir, yang paling tampak. Tak ada satu hal pun di atasmu. Wal batin, engkaulah juga yang paling dalam. Laisa dunak syai'. Nggak ada yang lebih dalam lagi setelahmu. Tuh, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga udah membahas tentang al-hayy. Ya, sifat Allah yang maha hidup. yakni kehidupan yang ada pada zat Allah sempurna, sebuah kehidupan yang tiada batas akhirnya. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah hanya kepada zat yang maha hidup yang tak akan pernah mati. Nah, paling layak seseorang untuk bertawakal, yakni bersandar, mengandalkan sesuatu untuk mengatasi perkara-perkaranya adalah kepada zat yang emang hidupnya sempurna padanya, kuasanya sempurna padanya, begitu. Maka paling layak seseorang kalau mau bertawakal, dia bersandar, okay, ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kehidupan sempurna padanya, kuasa sempurna padanya, keperkasaan sempurna padanya, kekayaan sempurna padanya. Itu maksudnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau, yakni agar engkau hanya bertawakal gitu, kepada zat yang al-hayy, yang maha hidup, tak akan pernah mati, tiada batas bagi kehidupannya, alladzi la yamut, ya. Dan di situ juga ada sifat al-wakil, al-wakil, yakni zat yang kau serahkan seluruh perkaramu kepadanya, seluruh perkaramu hanya kepadanya, kau percayakan, kau sandarkan kepadanya, dan kau senantiasa berhusnudzan kepadanya, yakin kepada seluruh pertolongannya. Al-wakil, itu zat Allah al-wakil. Kita bersandar kepada al-wakil itu artinya bertawakal. Nah, ya, dari situ bahasa kita wakil, itu wakil kan. Kalau kita lagi nggak ada yang beresin urusan kita ini wakil. Allah al-wakil, ya, zat yang dimana seseorang menyerahkan seluruh perkaranya, menyandarkannya hanya kepadanya, bergantung hanya as-samad. Ya. Nah, kemarin juga ada poin yang kita bahas bahwa mempelajari materi-materi akidah demikian, janganlah jadi materi yang sifatnya hanya wawasan dan pengetahuan saja tanpa memberikan cahaya atau
tanpa memberikan efek-efek keimanan pada hati. Jangan asal, oh begitu artinya. Tuh, jangan asal begitu. Tapi agar kita yang mempelajari akidah mendapatkan poin-poin yang sifatnya haqa'iq imaniyah, chemistry keimanan. Itulah bahasa kerennya. Chemistry, faith, keimanan. Yang dengan mempelajari sifat Allah Al-Wakil, bahwasanya dia adalah satu-satunya zat yang memiliki seluruh sifat yang paling layak digantungkan seluruh perkara kepadanya. Yang tidak akan seorang hamba berharap kepadanya sesuatu kemudian Allah jadikan sebaliknya. Tuh, kan? Ketika seorang hamba mengharapkan kebaikan padanya, pasti Allah memberikan. Tuh, lihat. Nah, mempelajari hal ini akhirnya menghadirkan pada diri kita untuk semangat untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu namanya dapat ngajinya, dapat haqa'iq imaniyah, dapat chemistry keimanan di dalam ngajinya. Bukan cuman wawasan yang dia penuhi catatannya, tapi nggak berefek kepada soul, kepada jiwanya. Gak asik. La asik. La asika fihi. Nggak ada asik-asiknya itu, begituan begitu. Ya, cuman lewat begitu aja. Akhirnya mempelajari ilmu, dia tahu kaidah ini itu cuman berbenturan dengan permasalahan, lupa semua nih ilmu-ilmu dan kaidah-kaidah yang ada. Ini seringkali terjadi demikian. Ya, karena nggak dapat. Di situ dituntut kita agar memohon keikhlasan di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon keikhlasan. Mohon keikhlasan sebagaimana yang Rasul ajarkan dengan doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruk lima la na'lam. Itu atau Allahumma rzuqnil ikhlas fil amal wal aqwal. Ya. Jadi dapat ngajinya dapat gitu. Zen. Kita juga udah membahas tentang betapa ilmu Allah mencakupi segala hal dari para makhluknya. Ya, tak ada satu hal pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, zat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Alal arsh, di atas arsh. Tapi pengetahuannya dan kuasanya tuh meliputi segala hal. Nggak ada yang luput dari pengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zatnya di mana? Zatnya di atas arsy. Awas, jangan Allah ada di mana-mana. Nggak masuk. Bahkan fitrah, nggak usah dalil dari nas dan Quran dan hadis, nggak usah. Bahkan fitrah mengingkarinya. Kalau Allah ada di mana-mana, Allah ada di atas. Ini makanya fitrah. Anak-anak tuh anak kecil, kalau ditanya Allah di mana, otomatis dibilang di langit tuh. Dia tahu tuh anak kecil, fitrah masih. Orang kalau mau doa tuh, nah begitu tuh. Itu fitrah. Kalau Allah ada di mana-mana, dia doanya begitu tuh. Dia nggak tahu. Yang di mana-mana adalah pengetahuan Allah. Nggak ada yang hidden, nggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Sama kuasanya, nggak ada yang tersembunyi dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani semuanya sebagaimana dia kabarkan. Nujriha kama ja'at. Kita mengalirkan itu semua sebagaimana datang nas dan kabar dari kitab Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah turun dari langit, dari arsy menuju langit bumi di sepertiga malam. Kemudian Allah tawarkan, mana yang mau bertaubat padaku? Mari aku terima. Mana yang mau beristighfar? Mari aku ampuni. Begitu kan? Mana yang mau memohon? Mari aku kabulkan. Thayyib. Waktu Allah turun ke langit bumi, arsy-nya kosongnya nih. Siapa di arsy-nya? Ayo lu. Katanya Allah di atas arsy. Kok Allah turun katanya segala. Tuh kan. Gimana? Allah turun. Sebagaimana dikatakan, dikhabarkan di dalam kabar-kabar iman dari Quran dan hadis. Zen. Adapun Allahnya di mana? Allah tetap berada di atas arsy-nya. Arsy-nya tidak pernah kosong dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz gimana sih katanya turun tapi katanya nggak kosong. Udah jangan dipakai dimensi kita makanya. Nggak dapat. Jangan paksain dengan logik kita dia. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam seseorang kalau udah dikubur, ditinggalin sama semua yang kuburnya, dibangunkan dia didudukkan, didatangkan oleh dua malaikat, ditanya, bisa duduk nggak dia? Lu pernah lihat dalamnya kuburan nggak? Bang saya bisa duduk nggak tuh orang? Katanya didudukin, masa duduk sih begini tuh? Ente maksain dimensi kita dengan dimensi yang Allah dogmakan pada kita, ini dua hal yang beda, awas. Rasul bilang pagi-pagi sallallahu alaihi wasallam, Anda semalam habis tamasya, jalan-jalan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini pakai onta 2 bulan bro. Terus langit 1, langit 2, langit 3, Sidratul Muntaha.
ketemu Allah, bolak-balik. Musa alaihi salam, terus Allah balik lagi. 1 malam. Hah? Terus ente mau pakai dimensi ente. Tahu-tahu Rasul ngomong gitu pagi-pagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Murtad bisa-bisa. Murtad bisa-bisa. Magrum. Magrum ya ini gila. Masa betul. Dan banyak terjadi pada saat itu ketika Isra ya. Itu kita kaum yang mengedepankan dogma iman dan dalil daripada apa yang bisa dicerna akal. Mengedepankan dogma iman dan dalil daripada apa yang bisa dibuktikan saintis. Itu kita, bedanya kita. Kita nggak perlu bukti untuk beriman, kita cuma butuh dalil. Kalaupun bukti di depan mata kita bertentangan dengan dalil, kita bilang bukti itu semua yang salah, Allah dan Rasulnya yang benar. Itu kita. Oke? Misal, sahih. Kita tahu 1 tambah 1, 2. Misal. Oke? 1 tambah 1, 2. Tapi Allah bilang 1 tambah 1, 3. Rasul bilang 1 tambah 1, 3. Tapi mata kita lihat 1 tambah 1, 2. Dunia bilang 1 tambah 1, 2. Maka kita katakan mata kita salah, dunia salah. Allah dan Rasulnya yang benar. Tuh, iman. Tuh. Gak goyang di situ. Kalaupun mesti ngadepin dunia. Tapi bukan berarti beneran Allah bilang 1 tambah 1, 3. Bukan, itu perumpamaan. Lu suka begitu sih. Gak ada yang keluar dari sini. Si Bajri bilang 1 tambah 1, 3 tuh. Nah, habis kalau gue yang ngomong salah aja. Dibagi ilmu terus songong. Suka bilang. Ya. Itu dogma keimanan. Kita kaum yang tidak beriman dengan bukti. Bukan beriman dengan bukti. Kita bukan kaum yang beriman kepada sains. Iman kita patokannya, kita menyandarkan keimanan kita kepada khabar sam'i, khabar yang dapat dari langit. Ayat, hadis, wahyu. Ya, kalau perlu dengan itu kita mengingkari dan menentang apa yang dikatakan dunia. Kalau perlu dengan itu. Jangan kita tinggalkan apa yang Allah dan Rasulnya katakan hanya demi apa yang dikatakan oleh sains. Apalagi sains yang datang dari kufar. Allah. Ya. Tuh, mempelajari ilmu-ilmu demikian agar kita mendapatkan haqaiq imaniyah. Hakikat-hakikat keimanan. Ya, chemistry, keimanan. Jangan hanya sebagai sebuah wawasan yang terus lewat begitu aja. Jangan, sayang, mubadzir. Akhirnya kita nggak petik hidayah dari situ. Ya. Dan bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya meliputi segala hal. Zatnya di mana? Zatnya di atas arsy. Zatnya di atas arsy. Ya. Terima sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi jangan coba kita memberikan gambaran kepada teknisnya gimana. Jangan. Itu. Ya. Enggak takyif, enggak bicara gimana tangannya Allah, gimana turunnya Allah, itu jangan. Terima aja kabar bahwa Allah turun, Allah punya tangan, Allah punya kaki, terima. Sami'na wa ta'na. Jangan bicara ke detail teknisnya, jangan. Ya. Masuk bab kita nih yang baru. As-sama' wal basar. Allah adalah zat yang punya pendengaran dan punya penglihatan. Allah adalah zat yang punya pendengaran dan punya penglihatan. Ya? Kemudian pendengaran Allah Subhanahu wa taala sempurna, nggak ada yang luput darinya. Suara apapun. Sebagaimana penglihatan Allah sempurna, nggak ada yang luput darinya. Sekecil apapun makhluk tersebut. Oke? Dari situ Allah, dari sifat pendengaran yang sempurna dan sifat penglihatan yang sempurna, Allah tasamma, Allah menamai dirinya dari sifat ini. Allah as-sami' sama al-basir. Tuh, zat yang as-sami' yang maha mendengar. Tuh, yang sifat pendengaran padanya sempurna. Sama al-basir, zat yang maha melihat. Ya? Nah, tayyib. Kita mengisbat adanya sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala Syekhul Islam rahimahullah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Ya?
Nafi apa isbat? Hah? Nafi, ya. Dong yang pede dong. Nggak apa-apa, paling ada ledek-ledek kalau salah. Ada celak-celak paling. Yang penting pede aja dulu bro. Iya. Itu nafi apa isbat? Nafi. Menafikan adanya satu hal pun yang mirip sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi di waktu yang sama, wa huwas sami'ul basir. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ayat ini ayat azimah, ayat yang agung. Yang jadi kaidah, di antara kaidah-kaidah asma wa sifat. Kita menerapkan nafi dan sebagaimana kita menerapkan isbat. Dalilnya apa? Satu ayat yang mencakup sepaket itu. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satu hal pun yang sesuai, serupa dengannya. Tapi dia adalah zat yang as-sami' al-basir. Tuh. Itu isbat, menetapkan bagi Allah adanya sifat sama dan adanya sifat basar. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ni'ma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah senikmat-nikmatnya zat, yakni semulia-mulianya zat yang memberikan arahan kepada kalian. Ya'idhukum, yakni menasihati. Memerintahkankah atau melarang? Sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya zat yang memberikan arahan kepada kita adalah Allah. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Tuh. Innallaha kan, sesungguhnya Allah adalah zat yang sami'an basira. Zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Kita lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Hafizahullah. Ayat ini sebelumnya ada yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir itu. Sebelumnya ada ayat fatiras samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Zat yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan yang menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan, bahkan bagi hewan-hewan berpasang-pasangan. Tuh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkata, maknanya ketika dikata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada zat yang serupa atau mirip dengannya. Maknanya laisa ka khaliqil azwaj kulluha syai'un li'annahu al-fardu samadul ladzi la nadhira lahu. Yani enggak ada lagi zat yang sama, serupa, sepadan dengan zat yang telah menciptakan semua makhluknya ini berpasang-pasangan demikian. Yani Allah menjadikan para makhluk yang berpasang-pasangan sebagai ayat kauniyahnya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah sebutkan, tidakkah kalian lihat, diciptakan kalian berpasang-pasangan. Bahkan bahimah an'am, hewan-hewan ternak berpasang-pasangan. Ini Allah jadikan sebagai ayat kauniyah yang Allah sebutkan di dalam kalamnya, di dalam firman-Nya agar manusia melihat ayat tersebut dan dapat menangkap betapa kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu. Ya. Al-fard, as-samad, zat yang fard. Ya, al-fard harusnya al-ahad. Al-ahad. Ya. Tunggal. Yang tunggal. As-samad, zat yang tempat bergantung. Alladzi la nadhira lah, yang tiada satu hal pun yang sepadan dengannya. Wa huwa as-sami', dan dia adalah zat yang maha mendengar. Yakni alladzi yasma' jami'al aswat, yakni zat yang mendengar seluruh suara. Enggak ada suara yang luput darinya. Al-basir, zat yang maha melihat. Alladzi yara kulla syai', zat yang melihat segala hal. La yakhfa alaihi syai'un, yang tidak tersembunyi darinya satu hal pun. Fil ard wala fis sama, tidak di langit, tidak di bumi. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, wa man fahima hadhihi al-ayah al-karimah haqqa fahmiha wa tadabbaraha haqqa tadabburiha masya biha inda ikhtilaf al-mukhtalifin fi as-sifat ala jaddah bayda wadihah wa yazdad basirah idza ta'ammal ma'na qawlihi wa huwa as-sami'ul basir. Seseorang, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, apabila dia telah memahami makna ayat-ayat yang mulia ini, dan dia benar-benar telah memahaminya dan mentadabburinya dengan baik, maka ia akan menghadapi
seluruh perselisihan yang terjadi di antara para manusia di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadapinya dan dia berjalan menghadapi perselisihan-perselisihan manusia itu di atas sebuah jalan konsep, jalan yakni konsep yang sangat terang benderang, jelas, gak burem. Ya. Dan tambahlah lagi keilmuannya ketika ia telah merenungi firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa huwas samiul basir, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa inna hadzal itsbat ba'da dzalika nafi, karena sesungguhnya isbat tersebut yakni menetapkan dia adalah zat yang maha mendengar lagi dan lagi maha melihat. Setelah nafi sebelumnya nafi laisa kamitslihi syai'un. Oke? Lil mumathil qad ishtamala ala bardil yaqin wa shifa' as-sudur wa inthilaj al-qulub. Ya salam. Sesungguhnya ya, isbat tersebut yang datang setelah nafi dari seluruh hal yang sepadan dengannya, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dua poin tersebut telah mencakup seluruh bentuk dinginnya keyakinan kita dan kepuasan hati kita, dan kemudian ademnya hati kita, insilaj al-qulub. Karena kita telah mendapatkan konsep yang hak di dalam mengimani zat Allah Subhanahu wa taala, dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Adem hati kita harusnya. Faqdur ya talibal haq qadra hadhihi al-hujjah an-nayyirah wal burhan al-qawi. Maka cobalah wahai para penuntut ilmu, penuntut hak yakni penuntut ilmu. Kalian bandingkan atau kalian lihat betapa besar atau agungnya hujjah yang sangat terang ini, dan bukti yang sangat kuat dan nyata ini. Fa innaka tuhattim biha katsiran minal bid'ah. Dengan memahami hal tersebut dengan baik, yakni konsep asma wa sifat di nafi dan isbat itu dengan baik, dengan itu kau banyak dapat menghancurkan bentuk-bentuk kebid'ahan. Wa tahashum biha ru'usan minad dhalalah. Tuhashim biha ru'usan minad dhalalah. Dengan itu kau akan dapat mengingkari atau menepis syubhat-syubhat yang orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan di dalam konsep asma wa sifat. Wa targham biha unuf tawaif minal mutakallimin. Dengan itu kau akan mempermalukan para orang-orang filsafat yang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutakallim yakni ilmu kalam zaman dulu, oke? Itu sekarang tuh ilmu filsafat maksudnya. Targham biha unuf, yakni ente jenggut palanya, hidungnya ente sungsupin ke tanah, tuh bikin malu maksudnya. Dengan hujah ini kau akan dapat mempermalukan mereka para orang-orang filsafat yang mencoba berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Wala sayyama idza dhammamta ilaihi qawlahu ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Apalah lagi setelah itu semua kau tambahkan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka tidak ada yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekenal-kenalnya seseorang tentang Allah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi terhitung Rasul pun bukan orang yang mengetahui keseluruhan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Wala yuhituna bi. Apalah lagi mereka yang enggak dapat kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, enggak dapat wahyu. Lebih terjauhkan lagi dari kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, orang-orang filsafat ini sering membuat-buat pemikiran-pemikiran atau kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang seringkali datangnya atau kaidah-kaidah standar-standar seringkali datangnya bukan dari Islam, datang dari kafir. Oke? Bahkan sampai titik kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di luar ruang dan di luar waktu. Tuh zat. Ruang dan waktu. Time and space. Oke? Kalau Allah masih berada di dalam ruang, berada di dalam waktu, kalau gitu sama dong sama makhluk. Allah mesti berada di luar ruang, berada di luar waktu. Faham gak maksudnya? Di luar ruang ya ini ditanya Allah di mana posisinya? Allah di mana-mana tuh, begitu. Karena Allah di luar ruangan, di luar space. Dan di luar waktu. Oke?
Kaum demikian hakikatnya mau bilang Allah nggak ada. Karena kalau sesuatu yang exist, yang wujud, pastilah dia berada di dalam ruang dan waktu. Sifat Allah yang paling mendasar apa? Sebelum uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat apa? Wujud. Ada dulu, kita yakini Allah ada dulu. Baru kita bicara uluhiyah. Baru kita bicara rububiyah sama asma wa sifat. Tapi ada yang lebih mendasar dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apa? Wujudullah. Allah tuh ada. Sesuatu yang ada harus berada dia di dalam time atau di dalam space, di dalam ruang atau waktu. Nah dia bikin kaidah-kaidah bahwa Allah di luar ruang dan di luar. Ini dari mana sih ini kaidah nimbang-nimbang Allah pakai kaidah demikian? Ini dari mana nih si kaidah nih? Iya kan? Demikianlah orang-orang filsafat. Mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari petunjuk dan mengambil petunjuk-petunjuk yang datang dari kafir. Dari situ Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hukmi ala ahlil kalam. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Hukmi ala ahlil kalam, hukumku ke atas para ahli kalam. Orang-orang yang ngobok-ngobok ilmu kalam, yakni ilmu filsafat. An yudrab bin ni'al wa yutaf. Agar mereka digebukin pakai sendal. Terus diarak keliling negeri. Wa yuqal, dan dikatakan padanya, hadza jaza'u man taraka kitab Allah wa sunnata rasulih wa aqbal ala ilmil kalam. Demikianlah ganjaran bagi mereka yang berpaling dari petunjuk yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah rasulnya dan malah milih ilmu kalam. Ya? Betul. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yakni sami' lima taqulun. Allah maha mendengar atas apa yang kalian, apapun yang kalian ucapkan, basir bima taf'alun. Dan maha melihat apapun yang kalian lakukan. Tuh, dari sini seseorang mempelajari sifat Allah yang sami' al-basir. Dengan itu dia lebih menghadirkan kontrol sama muraqabah. Dia lebih mengawasi dirinya, lebih mawas diri. Karena dia sadar, oh gak ada yang tersembunyi dari apa yang dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendengar apapun yang aku ucapkan. Dari situ aku kontrol apapun yang aku ucapkan. Tuh. Dia maha melihat apapun yang aku lakukan. Dari situ aku kontrol apapun yang aku lakukan. Tuh haqa'iq imaniyahnya di situ. Chemistry keimanannya. Ya. Itsbat al-masyiah wal iradah lillahi ta'ala. Tuh. Menetapkan adanya sifat masyiah. Kehendak dan iradah. Kahayang. Dia juga ya. Kemauan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Zain? Sebelum ini kita kasih mukaddimah dulu dikit. Awas. Masyiah artinya kehendak. Iradah artinya keinginan. Iya dia juga sih. Iya. Apa yang membedakan masyiah dengan iradah? Yuridu bikumul yusr wala yurid bikumul usr. Allah mengiradahi, menghendaki pada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki keribetan pada kalian. Tuh yurid, iradah. Ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah nih apabila iradah sesuatu, yakni menghendaki, menginginkan sesuatu, dia tinggal bilang jadi. Maka terjadilah. Allah pun berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai saja Rabbmu syaa tu masyiah, menghendaki, bisa jadi Allah jadikan manusia umat yang satu agama, enggak ada berselisih. Kalau Allah mau, bisa aja Allah bikin gitu. Walakin la yazalun mukhtalifin. Tapi yang ada justru senantiasa mereka akan terus berselisih. Illa ma rahima rabbuk. Jadi ada sifat syaa kehendak pada Allah dan iradah kehendak pada Allah. Nah, kemudian dibahas bedanya syaa sama masyiah sama iradah ini di mana? Kehendak Allah ada dua macam. Oke? Atau bahasa lainnya qadar Allah ada dua macam. Ada qadarullah kauniyah. Ya. Itu yang dibilang iradah kauniyah.
ada qadarullah syar'iyah. Ini yang dibilang iradah syar'iyah. Sekali lagi, kehendak Allah ada dua macam. Ini nanti pembahasannya sebenarnya di bab qadar. Oke? Yang dimana orang-orang pada keder di situ. Namanya qadar. Tuh, keder orang tadi di situ. Sebenarnya ini bab gampang, clear, jelas. Cuman manusia kena syubhat, kusut akhirnya. Sebenarnya gampang. Akidah ini harus gampang. Harus mudah difahami akidah itu. Kenapa? Itu patokan keselamatan seorang hamba. Dan Allah menginginkan keselamatan bagi hambanya. Dimudahkanlah akidah. Tuh. Allah punya dua kehendak, dua macam. Iradah kauniyah, kehendak kauniyah atau qadar kauniyah. Oke? Ada iradah syariah atau qadar syariah. Kehendak kauniyah, yakni apapun yang terjadi di alam semesta. Apapun yang terjadi di alam semesta, Allah kehendaki untuk terjadi maka terjadi. Mau baik mau buruk. Ini kita beriman kepada qadar yang baik dan yang terjadilah kesyirikan di atas muka bumi. Berarti kalau terjadi, Allah kehendaki emang untuk terjadi. Buktinya apa? Buktinya terjadi. Iya kan? Kalau Allah tidak kehendaki untuk terjadi, kemudian dia terjadi di alam semesta, berarti adanya power lain, kekuatan lain, yang berperan untuk menjadikan sesuatu di alam semesta, tapi di luar kuasa Allah. Tuh, berarti kuasa Allah nggak manunggal. Bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima. Berarti, Ustadz, Anda mencuri. Apakah itu takdir? Itu takdir. Betul. Qadarullah. Udah terjadi belum? Belum, Tat. Baru niat. Belum. Itu baru bisikan syaitan. Beneran nih kejadian, Tat. Itu takdir. Udah. Terjadi. Itu iradah kauniyah. Allah jadikan orang bertakwa. Allah jadikan maksiat. Ahli maksiat. Allah jadikan mukmin. Allah jadikan musyrik. Allah jadikan kafir. Allah jadikan muslim. Allah jadikan orang yang berbuat kebaikan dan perbaikan. Allah jadikan orang-orang yang mufsidin. Berbuat kerusakan. Itu Allah yang kehendaki. Udah. Itu iradah apa? Kauniyah. Qadarullah kauniyah. Ada iradah syariah. Iradah syariah. Apapun yang Allah kehendaki. Yang ideal-idealnya. Dan dituntut di dalam nilai-nilai syariatnya. Undang-undang syariatnya. Allah ingin agar hamba-hambanya beriman. Dituntut di dalam syariatnya. Diserulah para manusia untuk beriman. Diutus Rasul. Diturunkan kitab. Allah ingin agar manusia bertakwa. Oke, diperintahkan manusia untuk bertakwa. Ya kan? Allah ingin agar manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Disampaikan poin-poin yang Allah kehendaki itu dalam bentuk agama. Dalam bentuk syariat. Jadi hukum-hukum syariat itu kehendak Allah syar'i. Oke? Kehendak Allah yang syar'i. Adanya di mana? Di poin-poin undang-undang syariat. Di situ. Ya. Terus ya. Bedanya adalah, bisa jadi Allah menghendaki sesuatu dengan kehendak syariatnya. Tapi tidak terjadi di alam semestanya. Bisa jadi kalau kehendak syar'i mah. Allah menginginkan para manusia beriman. Allah perintahkan mereka beriman. Ini kehendak syar'i apa kauni? Syar'i. Tapi qadarullah, Abu Bakar emang beriman. Tapi Fir'aun, Abu Lahab, kafir gak? Tuh, Allah kehendaki dia beriman dengan qadar syar'i. Tapi qadar kauninya berkata lain. Allah kehendaki dia menjadi kafir. Dapat gak? Berarti qadar kauni dan qadar syar'i, iradah kauniyah dan iradah syariah bersatu pada diri seorang hamba yang ikhlas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abu Bakar. Dengan kehendak syariatnya Allah seru manusia untuk beriman, termasuk Abu Bakar untuk beriman kan radhiyallahu anhu. Ya. Tuh, itu kehendak syariat. Di kauniyahnya yang terjadi di universe, di alam semesta, beneran Abu Bakar beriman. Berarti Allah kehendaki dengan qadarullah kauniyahnya agar dia beriman. Berarti terpenuhi dalam diri Abu Bakar kehendak syar'i sama kehendak kauni. Puyeng-puyeng loh, rasain. Oke? Dapat ya? Kehendak kauniyah tadi yang pertama, itulah yang dibilang masyiah.
Masyiah hanya diterapkan untuk kehendak kauniyah. Kalau iradah itu bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Sekali lagi, masyiah ini hanya diterapkan penggunaannya bagi qadarullah kauniyah atau iradah kauniyah. Masyiah tuh, kalau iradah bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Mulai bisa bedain mana masyiah, mana iradah, ya? Nah, terjadi dua kutub kesesatan di dalam bab ini. Sebagian kaum mereka mengimani qadarullah syar'iyah. Mengimani Allah mengatur dalam syariat. Mereka mengimani kehendak Allah yang syar'i. Tapi menepis kehendak Allah yang kauni. Menepis qadar. No. Yani Allah telah memberikan kita semua petunjuk. Allah nggak mentakdirkan kita untuk berbuat buruk atau tidak. Itu mah gimana kita? No, tuh. Jadilah qadariyah. Karena dia beriman kepada salah satu qadar doang. Salah satu bentuk kehendak doang. Jadilah qadariyah yang menafikan takdir. Kutub satunya sebagian kaum beriman sama qadarullah kauniyah bahwa Allah menentukan dan mentakdirkan sesuatu yang terjadi mau baik ataupun dia beriman sama itu. Tapi nggak mau ngikutin hukum syariat. Pokoknya apapun yang aku lakukan kan udah ditakdirin. Kalau gua maling ya qadarullah lah. Iya gak? Kalau gua ngebunuh ya qadarullah lah. Tuh lihat. Dia nggak mau berpegang kepada hukum syariat. Inilah yang dibilang jabriyah. Yang berhujah dengan qadar untuk kekeliruan yang dilakukan. Tuh qadariyah sama jabriyah tuh di situ. Di iradah. Ahlus sunnah di mana? Seperti biasa. Di tengah. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Tapi kita berpegang teguh kepada qadar syar'i. Tuh, hukum syariat. Iya, Allah takdirkan aku berjudi minum khamr. Iya, itu takdir. Tapi Allah syariatkan bagiku. Kalau aku berbuat dosa agar aku beristighfar dan bertaubat. Tuh. Jadi habis bikin dosa, bilang astagfirullah. Jangan bilang habis bikin dosa, bilang iya qadarullah. Jangan. Bro ente maling, iya qadarullah, jangan. Bro ente maling, oh iya astagfirullah. Tuh kaidah besar dengan ini terjawab semua syubhat qadar yang bikin keder manusia. No. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Tuh, udah. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, tapi kita berundang-undang, berpegang teguhnya kepada qadar syar'i. Deh, terjawab semua syubhat yang bikin keder dan bikin sesat. Kelompok-kelompok yang ada di bab itu terjawab dengan kaidah itu. Deh. Oke? No, intinya kesimpulannya begitu. Baru kita baca ini. Zen. Isbat al-masyiah wal iradah lillah subhanah. Menetapkan sifat masyiah. Masyiah artinya apa tadi? Kehendak khusus untuk kauni barakallah. Udah pada jago, udah. Udah pada pinter, udah. Ya, udah S3, udah. Yang S3 pada kepleset di qadar. Ya, nggak pakai S, udah jet. Ya. Wa qawlu qala rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allah berfirman, mengapa tidak ketika kau memasuki jannahmu, jannah yakni artinya surga, artinya juga kebun, taman. Ketika kau memasuki taman kemudian melihat indahnya pemandangan ini, kebun yang dengan semua buah-buahnya dan lain-lain, katakan, Masya Allah, la quwwata illa billah, tiada kekuatan dan daya kecuali hanya ada pada Allah. Yani Allah bisa merenggutnya dan menghilangkannya anytime, any minute. Oke? Ketika ada nikmat yang kita syukuri, kata Masya Allah la quwwata illa billah. Dan kemudian Allah pun berfirman, walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Andai saja Allah kehendaki, mereka tidak akan berperang. Allah akan jadikan mereka berdamai. Kalau Allah kehendaki demikian. Para manusia nih.
Tapi enggak demikian. Walau ini kan andai saja. Oh, berarti enggak nih. Oke? Tapi yang ada Allah kehendaki agar para manusia terus berselisih dan berperang. Nah, tapi lakinnallah yaf'al ma yurid. Tapi Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Dengan segala hikmahnya nanti. Oke? Wa qawluh dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan ke atas kalian hewan-hewan ternak. Kecuali apa yang udah diatur ke atas kalian. Yani yang disebutkan keharamannya. Ghayra muhillis said. Tapi bukan juga akhirnya menghalalkan seseorang untuk berburu dalam keadaan wa antum hurum. Dalam kalian keadaan ihram. Tuh, kalaupun tuh daging halal dan boleh diburu, kalau lagi ihram ya jangan juga. Begitu. Ya. Innallaha yahkum ma yurid. Nah itu poinnya. Sesungguhnya Allah berhukum, Allah menghukumi apapun yang dia kehendaki. Tuh, hukum yang Allah tentukan adalah sesuai apa yang dikehendakinya aja. Ya, itu matan dari bab ini kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan di bab ini. Walaula idh dakhalta jannatak ay halla idh dakhalta bustanak. No. Mengapa tidaklah ketika engkau memasuki tamanmu begitu. Qulta ma sya Allah la quwata billah illa billah. Tidak kau berkata Masya Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah. Yani insya abqaha. Kalau Allah kehendaki, Allah pertahankan nikmat ini, keindahan ini. Wa insya afnaha. Dan kalau Allah kehendaki, Allah hilangkan itu semua. I'tirafan bil ajz wa annal qudrah lillahi subhanahu. Ungkapan demikian, Masya Allah, la quwata illa billah, ini bentuk i'tiraf, pengakuan diri. Betapa lemahnya diri kita, nggak punya kuasa, dan bahwasanya seluruh kuasa hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, man a'jabahu syai'un falyaqul, barang siapa yang takjub melihat sesuatu, maka agar dia katakan, Masya Allah la quwata illa billah. Katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ini diantara ungkapan-ungkapan atau ungkapan-ungkapan apapun yang menyerahkan seluruh bentuk kuasa, keutamaan dan kemampuan hanya ada pada Allah. Katakan Alhamdulillah, katakan hadza min fadli Rabbi, katakan Masya Allah, apapun itu. Ya. Demikian ketika dipuji kelebihan yang ada. Ketika kita memuji kelebihan yang ada pada seseorang, doakan keberkahan pada hal tersebut. Barakallahu fiik. Mobil baru nih, barakallahu fiik, atau mabruk kalau bahasa kita ya. Begitu. Oke? Dan kemudian ketika dipuji, serahkan pujian itu pada Allah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan kata, Masya Allah, rumah baru nih, atau mobil baru. Gua. Jangan begitu. Nah. Wa qawluh, walau sya'allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Andai saja Allah kehendaki, niscaya mereka takkan saling berperang. Tapi Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Tuh. Yani law sya' subhanah ada maqtitalihim lam yaqtatilu. Andai saja Allah kehendaki mereka untuk tidak berperang, niscaya mereka takkan berperang. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Karena tidaklah terjadi satu hal pun di alam semesta ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La radda li hukmi, tidak ada yang dapat membantah hukumnya, wala mubaddila li qada'ih, tidak ada yang dapat mengganti apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, tidak ada yang dapat mengganti apapun yang diqadha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha, tuh qadha. Qadha pasangannya apa? Beriman kepada qadha dan qadar. Bedanya apa? Ingat? Qadar
Writings, penulisannya di langit. Yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Itu dikodarkan, yakni dituliskan. Ditakdirkan, yakni dituliskan. Qada, ketika poin yang ditulis, direalisasikan untuk terjadi di alam semesta itu dikodo. No. Ya. Jadi ketika dibilang qada dan qadar. Dia ketika dipisah. Maknanya satu, tapi ketika dibarengin, masing-masing punya Nah, kalau dibilang qada doang, artinya qada dan qadar. Kalau dibilang qadar doang, artinya qada dan qadar. Begitu. Tapi kalau dibarengin, qada dan qadar, masing-masing punya arti. Qadar adalah apa yang ditulis, ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Qada adalah Allah jadiin tuh, dijadiin. Ya. Itu syubhat-syubhat di qadar. Berarti bisa nggak berubah? Jadi ada hadis-hadis sahih. Bahwasanya qada Allah, apa yang Allah tentukan ya qada, dengan doa seorang hamba, yaqtatilan, berbenturan di langit dan saling mendorong. Tuh. Jadi dapat ditahan apapun yang Allah qadakan, yang Allah qadakan dapat ditahan sama doa seorang hamba. Dan itu sahih. Rasul juga bilang sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la yaruddul qada illa du'a. Tidaklah dapat menahan qada atau membantah qada kecuali doa. Berarti qadar bisa dirubah? Katakan bisa dirubah. Katakan bisa dirubah. Bisa dirubah lah. Kenapa? Buktinya tuh hadis-hadis sahih. Misalnya. Iya gak? Oh, apakah maknanya? Apakah maknanya? Ketika dirubah, apakah maknanya? Yang udah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, ditipek. Kan gak asik. Atau Allah baru tahu. Di hamba ditakdirkan demikian. Ditakdirkan suwe. Ya, buruk. Suwe. Ditakdirkan suwe. Ternyata nih hamba doanya luar biasa. Allah baru tahu. Oh, doanya luar biasa. Tuh. Berarti ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Allah baru tahu setelah terjadi. Bisa diterima gak? Ingat gak? Kaidah Allah Maha Tahu, ingat gak? Apa? Allah tahu segala hal yang past, present, future. Tuh. Allah tahu segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi. Nah, kalau dirubah setelah nih hamba berdoa, apakah maknanya Allah baru tahu? Nih hamba ternyata doanya ajib nih, udah rubah deh. Ganti, dihapus yang di Lauhul Mahfuz, ditipek. Nah, bisa diterima gak begitu? Nggak asik bro. Tapi itu hadis tadi sahih. Tidaklah dapat merubah qada kecuali doa. Tidaklah dapat membantah, menahan qada kecuali doa. Ini hadis sahih, harus diterima, nggak bisa ngeles. Karena wahyu. Nggak boleh pura-pura nggak tahu, itu nggak boleh. Jadi berarti harus ditarik titik temunya. Maka titik temunya adalah sebagaimana yang kita pernah katakan kaidahnya. Kalaupun terjadi perubahan, maka perubahannya juga adalah hal yang telah ditakdirkan. Nah, kejawab semuanya. Ditakdirin begini. Ditakdirin ya, hamba berdoa. Ditakdirin. Yang tadinya begini, berubah jadi begini. No. Lengkap gak? Lengkap. Ngaji qadar mah bolak-balik. Kenyang kita. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Min fadli Rabbina. Ya. Jelas. Konsep qadar itu jelas. Terang. Tadinya burem. Cuman dengan round lagi belajar. Insya Allah jadi terang. Minta mohon sama Allah petunjuk. Dibukakan pemahaman, keilmuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La mubaddila liqada'i. Tak ada yang dapat mengganti apapun yang telah diputuskannya. Ya. Uhillat lakum. Allah berfirman, dihalalkan bagi kalian. Yakni ubihat. Yakni telah dimubahkan. Dibolehkan. Wal khitab lil mu'minin. Dan ini diucapkan bagi kalian, yakni bagi orang-orang yang beriman. Bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian, bahimah al-an'am. Hewan-hewan ternak. Al-ibil wal baqar. Tuh. Wal ghanam. Hewan ternak nih. Onta, kebo sapi dan sejenisnya. Sama kambing dan sejenis. Ada kambing, ada gibas.
domba, dan sejenisnya. Berkaki 4. Dan kemudian nggak liar dan dipiara. Ini yang masuk hewan ternak. Dan kemudian masuk jadi hewan-hewan adha, udhiyah. Oke? Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Illa ma yutla alaikum isnisna. Nah, kecuali apa-apa yang telah disebutkan ke atas kalian. Ya, ini pengecualian. Dari antara hewan-hewan ternak tersebut. Ya. Maksudnya yang dikecualikan, diharamkan dari hewan-hewan ternak tersebut adalah al-madhkur yang disebutkan di dalam firman Allah yang lain. Hurrimat alaikumul mitatu waddamu walahmul khinzir. Tuh, diharamkan atas kalian mitah, bangkai. Katakan hewan ternak, kakinya 4. Oke? Dan diternak. Tapi udah mati. Matinya mati duluan, gak disembelih. Nah, jadi halal gak? Enggak, jadi haram berubah. Ya? Al-ayah allati ba'daha biqalil. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Yani bukan juga halalnya hewan-hewan ternak tersebut akhirnya boleh kalian berburu dalam keadaan ihram. Maknanya adalah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak seluruhnya kecuali yang memiliki sifat-sifat yang telah dilarang di dalam syariat. Ya? Seperti apa? Mitah, bangkai. Oke? Atau wahsy, memiliki sifat buas. Nah, ini diantara bentuk sistematisnya syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam. Jadi nggak mesti setiap item disebutkan di dalam syariat. Enggak. Setiap hewan disebutin di syariat gitu, di absen kebun binatang dari A sampai Z. Kebanyakan kalau gitu ayat dan hadis susah nanti nelitinya. Nah, terus gimana diaturnya? Disebutkan aja sifat-sifat umum. Yang pertama tadi, bangkai. Nah, kalaupun hewan tersebut halal, tapi sifatnya bangkai, nggak disembelih dengan nama Allah matinya, maka haram. Kecuali bangkai-bangkai yang datangnya dari laut, tuh baru sifat umum. Uhillalakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian hewan-hewan penghuni laut. Udah semuanya, bangkainya halal, apalagi hidupnya. Tuh, jadi insan bahri, oke? Mermaid. Kalau ada, itu pembahasannya bukan di bab nikah, tapi di bab halal. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada nih mermaid, putri duyung, kalau ada, bukan dinikahi, tapi halal dimakan. Iya, bahasnya ke situ. Segala lo mau kawin begitu, bau amis bro. Rasulullah di Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ini yang dibilang al-jawab al-hakim. Jawaban wise. Jawaban yang bukan hanya jawaban dari pertanyaan yang dibutuhkan, tapi lebih lanjut dari itu. Oke? Seperti ahli ilmu yang ditanya, aku telah membunuh 100 orang. Bisa nggak tobat? Dia kasih jawaban, bisa. Siapa yang menghalangi antara hamba dengan Allah. Tapi jawaban yang sempurna, jawaban yang hakim, yang wise, yang bijak, bukan hanya cuma bilang bisa. Langsung ngasih langkah teknis. Pergilah kau ke negeri fulan. Di situ kaumnya beribadah dengan baik kepada Allah. Jangan kau kembali ke negeri asalmu. Itu negeri yang buruk. Itu jawab hakim. Jawaban yang wise, yang bijak. Oke? Rasul ditanya, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bahr. Rasul ditanya tentang urusan laut. Oke? Maksudnya, boleh nggak nih air laut pakai toharoh? Rasul jawab, huwa tahuru ma'uhu. Airnya tohur tuh suci dan mensucikan. Suci dan bisa dipakai bersuci. Bisa mandi junub, bisa wudhu dengan air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ditambahin, bahkan bangke-bangkenya halal. Nah, bangke-bangkenya halal. Ya? Jadi nggak usah disembelih dengan nama, kita mancing nih dapat tuna. Mungkin kita matiin dulu dengan Bismillah, ya Allahu Akbar, la bahlul. Nggak dapat. Ya? Sebenarnya juga di packing sarden dan lain-lain, kita nggak perlu dibilangin halal. Gitu. Emang ada apa-nya jadi haram? Nggak perlu dibilangin halal. Segala halal. Emang udah kaidah umumnya halal. Cuman mungkin ingredientsnya kali ya.
tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang ada di dalam itu halal. Itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Oke? Itu jawab hakim. Jawaban yang bijak. Nah, tadi disebutkan lagi. Oke? Nah, semua hewan-hewan tersebut halal. Kecuali yang disebutkan sifat keharamannya. Pertama, bangkai. Kemudian juga yang dari laut, semuanya halal. Mau bangkai-bangkainya. Oke? Atau memiliki sifat buas. Buas biasanya dengan bertaring dan berbuku banyak. Dari situ Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lakum kullu dhinab minas siba'. Tidak halal bagi kalian hewan yang buas dan memiliki nab, claws, apa? Cakar untuk bertaring. Nah, dengan sifat-sifat umum ini seseorang bisa menghukumi sesuatu ini halal apa haram. Nggak usah disebutin per item mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, macan. Halal apa haram? Coba cari. Ada nggak ayat bilang daging macan hukumnya apa? Nggak ada. Hadis bilang daging macan hukumnya apa? Nggak ada juga. Tapi ada sifat umum apa? Buas nggak? Jajal aja. Lu jajal. Coba lu tarik kumisnya. Bertaring nggak? Coba jajal. Nah, kena hukum itu. Begitu kan? Ini sistematisnya syariat Islam. Nggak usah disebutin per item. Tapi disebutin sifat-sifat umum yang jadi kaidah. Beruang, gimana? Dan kemudian ada ikhtilaf terjadi beberapa hal dari para ulama ketika mereka sebagian bilang ini masuknya buas, sebagian bilang ini nggak buas. Dan lain-lain. Biasalah khilaf di dalam fikih. Ya. Syahid, korelasinya dari ayat ini, bahwasanya di ayat ini terdapat itsbat al-masyiah wal quwwah wal hukm wal iradah. Kita menetapkan adanya sifat kehendak, kekuatan, hukum, ya, keinginan sebagai salah satu dari bentuk sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan seluruh keagungan yang ada padanya, ya. Yani semua hukum tersebut jelas. Yang menjadi hukum yang tempat kita berhukum nih, semua hukum tersebut jelas. Berarti Allah adalah zat yang berhukum. Nah, ya, Allah yahkum. Ya, Allah membuat hukum. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian firman lain. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah lapangkan hatinya bagi Islam. Perhatikan. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Wa man yurid ayyudillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk kesesatan, yakni Allah kehendaki dia untuk lost, untuk tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqa, maka Allah jadikan hatinya sempit, enggak lapang. Nggak mau menerima hidayah. Haraja, sempit. Ka'annama yas'ad fis sama. Susah dia menerima hidayah seperti mau manjat ke langit. Kan nggak mungkin kan? Takalluf. Nggak bisa. Karena emang Allah udah sempitin hatinya. Ya. Nah, itu di antara ayat yang menegaskan bahwa Allah berkehendak. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kesesatan, itu berarti Allah adalah zat yang memiliki sifat berkehendak. Ya. Mayuridillahu ayyahdiyah, yakni barang siapa yang Allah kehendaki baginya, diberikan taufik kepadanya. Orang Allah kehendaki baginya hidayah, yakni Allah berikan taufik kepadanya dan Allah jadikan hatinya qabilan lil khair, potensial untuk menerima kebaikan, mau menerima kebaikan yang disampaikan. Ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Asyarah yakni asyak, yakni Allah bukakan hatinya agar dia dapat menyerap hidayah Islam yang disampaikan. Dijadikan tausiah, diluaskan hatinya. Ya. Yuwassi'illah sadrah, Allah luaskan, Allah lapangkan dadanya atau hatinya lil haq, untuk menerima hak alladzi huwal Islam, yang
merupakan yaitu Islam. Hatta yaqbalah bisadr munsyarih, sehingga ia menerima kebenaran tersebut dengan lapang dada. Wa man yurid ayyudillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya kesesatan, yakni yusrifuhu an qabulil haq, maka Allah akan palingkan dia dari menerima yang hak gimana pun. Wa in ataitahu bikulli ayah, kalaupun kau datangkan padanya seluruh tanda-tanda kebesaran, yakni semua mukjizat, semua ayat yang ente bacain, tapi Allah palingkan hatinya, nggak mau terima dia. Ya? Yaj'al sadrahu dayyiqa, tuh Allah jadikan hatinya sempit. La yattasi' liqabulil haq, nggak mau terlapangkan untuk menerima hak. Haraja tuh sempit yang amat sangat. Syadid ad-dhiq, la yabqa fihi manfadh lil khair, sehingga tak ada lagi celah pada hatinya untuk bisa kebenaran masuk. Nggak ada celah. Dirapetin hatinya sama Allah. Ka'annama yas'ad fis sama, seolah-olah ia manjat di langit. Yani ka'annama takallaf ma la yatiq. Maknanya adalah seolah-olah dia membebani dirinya sesuatu yang dia tak mampu. Kalaupun dia lakukan berulang-ulang. Ya, seperti seseorang yang mencoba untuk manjat mau naik ke langit. Jadi mereka yang mencoba menginginkan hidayah bagi orang yang Allah telah tutupin hatinya dan gak bisa menyerap lagi hidayah, ini orang kayak pengen manjat ke langit, begitu. Mustahil ya, nih, mustahil. Syabbah al-kafir fi thiqal al-iman alaihi biman yatakallaf ma la yutiquh kasu'ud as-sama. Asyahid min al-ayah al-karimah anna fiha ithbat al-iradah lillah wa annaha syamilah lil hidayah wal idlal. Tuh. Korelasinya dari ayat ini adalah adanya sifat iradah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya di antara bentuk iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencakupi hidayah dan kesesatan. Di antara bentuk iradah Allah, Allah mau memberikan hidayah pada siapa? Allah memberikan kesesatan kepada siapapun. Yang dikehendakinya kaunan qadaron li hikmah balighah. Demikian yang terjadi di alam semestanya, dan Allah tentukan itu semua dengan hikmah yang sangat balighah, yang sangat sempurna. Ya. Kehendak rabbaniyah ada dua macam. Itu yang Anda udah jelasin tadi. Iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Al-farqu bainal iradatain. Oke. Di antara beda, pembeda atau hal beda antara iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Di antaranya poin-poinnya. Nih, tuh. Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan nih. Iradah kauniyah qad yuhibbuha Allahu wa yardoha wa qad la yuhibbuha wa la yardoha wal iradah syar'iyah la budda anahu yuhibbuha wa yardoha fallahu aradal ma'siyata kaunan wa la yardoha syar'an. Oh. Ya. Allah, kalau iradah kauniyah bisa jadi Allah cintai, bisa jadi tidak. Oke? Bisa jadi Allah cintai dan Allah tidak cintai. Beda sama iradah syar'iyah, pasti sesuatu yang Allah cintai. Karena ini nilai-nilai ideal yang Allah seru makhluknya di undang-undang syariatnya. Tapi iradah kauniyah bisa jadi Allah cintai, bisa jadi Allah tidak cintai. Yani Allah menjadikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Allah tidak mencintai hal yang buruk. Cuman dengan hikmahnya Allah ciptakan hal yang buruk tersebut di alam semesta dengan hikmahnya. Kan ada iman, ada syirik. Terjadi nggak mukmin dan musyrik? Iya nggak? Allah benci nggak kesyirikan? Allah benci orang-orang yang kafir dan yang musyrik. Tapi ada nggak di alam semesta? Ada. Itu iradah kauniyah. Kadang Allah cintai, kadang tidak Allah cintai. Nggak mesti selalu Allah cintai, tapi Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta. Beda iradah syariah. Tiap poinnya adalah hal-hal yang memang dicintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai dan diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin hambanya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, jihad, dan semua hal yang dituntut di dalam syariat. Yang kedua, beda iradah kauniyah sama syariah. Iradah kauniyah maksudah li ghairiha. Loh. Iradah kauniyah ini Allah jadikan seringkali ditujukan untuk hal lain. Oke? Tujuannya untuk hal lain, bukan zatnya ini. Oke? Seperti contohnya, Allah menciptakan iblis dan seluruh bentuk keburukan.
Apakah artinya Allah mencintai nilai-nilai keburukan ini? Bukan. Tapi untuk hal lain tujuannya. Adalah apa? Untuk menjadi ujian bagi manusia nanti. No, begitu. Sehingga tampak pada manusia mana yang berjuang. Melawan godaan hawa nafsu dan syubhat. Ya. Mana yang memilih untuk larut bersama hawa dan Bahkan lebih jauh lagi. Allah ciptakan iblis, bala tentaranya, dan maksiat-maksiat. Supaya terrealisasikan. Ada hamba-hamba Allah yang bikin dosa. Dan akhirnya ada yang minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada yang Allah ampuni. No, begitu. Supaya terrealisasikan bahwa Allah maha pengampun. Berarti mesti ada yang diampunin kan. Dari situ Allah takdirkan dosa padamu. Ya, ajib. Supaya terrealisasikan bahwa Allah al-afu, maha pemaaf. Al-ghafur, maha pengampun. Supaya terrealisasikan nih sifat Allah ini. Berarti mesti ada yang minta ampun kan? Berarti mesti ada yang berdosa dong. Dari situ Allah jadikan potensi-potensi dosa pada para makhluknya. Ajib. Itu hikmah. Kenapa Allah takdirkan dosa pada kita? Agar terrealisasikan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pemaaf. Tuh. Sekali lagi, iradah kauniyah dijadikan bukan untuk zatnya, tapi untuk hal lain, untuk tujuan lain. Diciptakan iblis, diciptakan keburukan, untuk menjadi ujian bagi para manusia. Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka istighfar kepada Allah, agar mereka teruji, terlihat mana yang beriman, mana yang kalah dengan hawa nafsu dan syubhatnya. Tuh. Dapat ya? Iradah kauniyah ditunjukkan untuk hal lain, bukan untuk zatnya. Beda iradah syariah. Iradah syariah tujuannya memang untuk zatnya. Ya, Allah menghendaki ketaatan kaunan wa syar'an wa abahar wa radhiha. Tuh. Allah suruh hambanya sholat, emang Allah cinta hambanya kalau sholat gitu. Allah suruh hambanya bertaharah, bersuci, emang Allah cinta kalau hambanya bersuci itu begitu. Allah kehendaki itu pada zatnya. Dapat maksudnya ya? Terus beda iradah kauniyah sama syariah yang ketiga. Iradah kauniyah la budda min wuku'iha. Pasti harus terjadi. Kalau iradah kauniyah mah. Ya. Iradah syariah la yalzam wuku'iha. Bisa jadi enggak terjadi. Kecuali apabila iradah syariah tersebut diiringi iradah kauniyah baru terjadi. Ya. Tayyib. Man lam yuthbit al-iradatain, maka barang siapa yang tidak menetapkan adanya dua bentuk iradah tersebut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membedakan antara keduanya, maka dia telah tersesat. Faqad dhal. Seperti Jabariyah dan Qadariyah. Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah asbatu al-iradah al-kauniyah faqad. Jabriyah kaum yang menegaskan adanya iradah kauniyah aja. Gak mau berpegang teguh kepada iradah syariah atau hukum syariat. Qadariyah sebaliknya asbatu al-iradah syariah. Qadariyah bilang adanya isbat hukum syariat. Gak mau terima bahwa Allah telah mentakdirkan keburukan juga kepada mereka. Gak mau. Dia menepis iradah kauniyah. Wa ahlus sunnah asbatu al-iradatain. Adapun ahlus sunnah kita menetapkan dua bentuk iradah tersebut. Kauniyah dan syariah. Ya. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah dan kita berpegang teguh kepada qadar syar'i. Dapat ya? Jadi kita cukupkan sekian insyaallah. Semoga dapat difahami. Pertemuan yang akan datang kita berbicara tentang isbat mahabbatullah wa mawaddatuh li awliyaih ala ma yalik bi jalali. Menetapkan adanya sifat cinta pada Allah. Ya, bagi para walinya. Yang dimana sifat cinta tersebut adalah sifat yang sesuai dengan seluruh keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.